Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Tanya takunu nu kadituna hamzah ha berarti nunnya panjang. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Balik lagi dari ayat 40 mengaji 2 tilu. Ya
samanang yani wala tashtaru Ya Bani Israil, wahai anak-anak keturunan Israil. Israil Nabi Yakub ditujukan kepada bangsa Yahudi. Uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, nikmatku, allati yang an'amtu, aku telah berikan nikmat itu alaikum, kepada kalian. Wa aufu, dan penuhilah bi ahdi, perjanjianku. Ufi, aku pasti akan penuhi bi ahdikum, perjanjian kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadakulah farhabun, kalian takut kepadaku. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan, musaddiqon, yang membenarkan, menguatkan, lima ma'akum, apa yang ada beserta kalian. Maksudnya Al-Quran yang menguatkan Torah, yang membenarkan Torah, Taurat, Torah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awala, yang paling awal, kafirin, orang yang kafir, bihi, terhadapnya, terhadap Al-Quran. Wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli di ayati, dengan ayat-ayatku, samanan, harga, qolilan, yang kecil. Maksudnya kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu samanan qolilan. Jangan ayat Al-Quran ditukarkan, dipakai membeli dunia. Karena kepentingan duniawi, ayat Al-Quran dikorupsi, dibuang, ditinggalkan. Wa iyaya, dan hanya kepada pula fattakun, hendaklah kalian takut kepadaku. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqo, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran, wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahuinya. Ayat ini merupakan pembuka dari rangkaian ayat-ayat yang cukup panjang di surat Al-Baqarah, bercerita tentang Bani Israil. Bani Israil artinya keturunan Israil. Keturunan Israil Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya ada 12, dan 12 putranya itu kemudian menjadi 12 suku bangsa. Sebuah bangsa yang dikenal namanya bangsa Yahudi, atau di barat disebutnya Smith, dari Sam bin Smith. Agamanya disebut Smithism, ya, Judaism atau nabi Smithism. Smithism itu agama Yahudi. Bangsa Yahudi ini unik karena mereka memang betul-betul rasialis, berdasarkan ras. Jadi kalau ada bapak-bapak memaksakan diri ingin beragama Yahudi, gak mungkin, karena harus orang Yahudi. Ibarat bapak orang
Sunda memaksakan maneh jadi orang Jawa, mustahil da Sunda. Di Jawa-Jawa gitu anger we lentong Sunda. Atau orang Jawa ingin menjadi orang Sunda nggak bisa. Seperti itu juga kita nggak bisa menjadi orang Yahudi, menjadi agama Yahudi, kecuali kalau jadi pengikut biasa, tapi tidak akan diakui karena Yahudi itu keturunannya harus dari 12 suku bangsa tersebut yang di Al-Quran sering disebut Al-Asbab. Dan 12 ini sering diungkapkan di Al-Quran di surat Al-Maidah, wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiba. Masing-masing sukunya itu ada pemimpin 12. Atau Nabi Musa dulu bajasat min hutnata asyrata aina, memancar 12 mata air dari batu yang dipukul itu. Qad alima kullu unasim masyrabahum, selalu disebut 12. Rangkaian surat ayat-ayat tentang Yahudi dari ayat 40 ini sampai kurang lebih 176, ya, berarti sekitar 130 ayat. Itulah mengapa surat ini juga disebut surat Al-Baqarah, karena Al-Baqarah ini merupakan potret ya dari kisah Yahudi. Karena sebagian besar surat ini menceritakan tentang Yahudi. Nanti surat Ali Imran, keluarga Imran itu Imran, istrinya, anaknya Maryam sama cucunya Nabi Isa. Itu memotret tentang agama Kristen. Al-Baqarah dan Ali Imran ini dua surat diawalkan dan terpanjang di dalam Al-Quran, mewakili surat-surat lainnya untuk menggambarkan kepada kita bahwa yang paling utama yang akan kita hadapi itu orang Yahudi dan orang Kristen. Kristen itu sendiri ya, mau Kristen mau Katolik, karena orang Katolik nggak mau disebut Kristen. Kristen itu buat Protestan, buat Advent ya, buat HKBP Batak. Nah, Kristen itu sendiri sama sebetulnya agama Bani Israel, tapi memang kemudian disesatkan oleh Paulus menjadi agama yang terbuka. Maka dari itu, mengapa ini diawalinya dari Yahudi? Karena agama Kristen menyadari bahwa agama mereka kelanjutan dari Yahudi. Maka dari itu orang Kristen sampai hari ini di kitabnya Alkitab itu dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian barunya hanya sekitar 1/4 ya, 3/4-nya itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu konon adalah Torah, perjanjian baru itu konon adalah Injil. Kita sebut konon karena memang yang aslinya sudah tidak ada. Tapi kalau disebut semuanya itu palsu juga jangan. Kata Nabi SAW, masih ada yang benar di Torah dan Injil yang mereka baca hari ini. Di Alkitab saya juga punya di rumah, sengaja yang harus punya demi perbandingan yang diimani. Nah, jadi kalau kita bicara ya Bani Israel, itu hakikatnya tertuju langsung dua, ke Yahudi dan ke Kristen. Ya Bani Israel itu di mengawali ayat-ayat tentang Bani Israel di sini, Allah menggambarkan kebejatan ya, Bani Israel. Bani Israel itu kan hidup di tengah-tengah peradaban Yunani, Romawi, tapi yang dipilih ini Bani Israel. Ya, kalau boleh otak kita liar berpikir, kenapa sih Allah teh nggak ngutus Nabi teh di Yunani gitu, di Romawi, di Alexandria, ya, Alexander dan sebagainya lah, di peradaban-peradaban itu kok di sebuah suku bangsa yang kecil dan nabinya banyak ribuan. Kata Nabi SAW, Bani Israil itu diistimewakan oleh Allah. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Setiap kali seorang nabi wafat langsung ada gantinya ya. Kayak Avatar Hindu kan
ikut kanu eta kanu tradisi Yahudi, mati langsung ada gantinya, mati langsung ada gantinya. Terjadi fatrah itu hanya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, karena memang Nabi Isa nabi terakhir dari Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sengaja dipilih oleh Allah untuk menjadi satu kaum yang kelak menguatkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kenyataannya jauh panggang dari api, bukan menjadi penyokong utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah menjadi musuh utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka nanti terbagi dua. Ada yang terang-terangan sebagaimana digambarkan di surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, kafir. Ada juga yang yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, munafik, ya, menyembunyikan akidahnya itu Yahudi. Ya Bani Israel, ya. Kenapa ya Bani Israel, tidak ya Bani Ishak, tidak ya Bani Ibrahim? Tadi sudah dijelaskan, karena memang ini bangsa Yahudi ini 12 suku merujuk pada putra-putra Nabi Yakub. Israel itu arti asalnya il itu Tuhan. Israel itu Abdul. Jadi Israel teh Abdullah. Israel itu, mengapa negara Israel menamakan diri Israel? Karena memang menisbatkan kepada bapaknya Israel. Jadi orang ada yang Israel itu Abdullah, il tak no disaliban il lama sabahtan il Eli itu Tuhan, ya, jadi nu ngaranna Eli itu Tuhan. Lamun bahasa Ibrani, kecuali kalau niatnya bahasa Sunda, il Eli itu Tuhan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini hakikatnya takdiruhu, panggilan sayang dari Allah. Ibaratnya kata Imam Ibnu Katsir, ya banil abdis sholih al-muti'a lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haq. Wahai anak-anak hamba yang soleh, kan Israel itu solehnya Nabi Yakub, sabar. Meski ditinggalkan lama oleh Nabi Yusuf, sedihnya ngadu ka Allah, tara ngadu ka batur, beda jeung urang. Kabeh datang kudu apal mun sedih. Nyen status. Kalau Nabi Yakub itu innama ashku bathi wa huzni ilallah. Curhatnya cukup sama Allah. Wahai anak-anak hamba yang soleh, yang taat kepada Allah, jadilah kalian seperti bapak kalian. Ibaratnya kama taqul ya benal karim, hei anak Haji Anu, hei anak Ustaz, gitulah. Diingatkan dengan siapa bapaknya. Biasanya manusia kalau diingatkan siapa bapaknya tersentuh. Bapaknya yang tokoh, yang dikenal. Yang pertama, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Apa nikmat yang diberikan kepada Bani Israel? Dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 20, id ja'ala fikum anbiya. Kami menjadikan di tengah-tengah kalian nabi-nabi. Enggak ada sok. Tadi saya bilang Yunani, Romawi bersebelahan, ya. Bersebelahan dengan Yahudi. Tapi nggak ada nabi di Yunani, nggak ada di Yahudi semua. Dan nabi-nabinya itu tidak bertugas dakwah ke Yunani, ya, kayak Nabi Isa hidup di tengah penjajahan bangsa Romawi. Nabi Isa tidak ditugaskan untuk dakwah ke Romawi, khusus Bani Israel. Itu keistimewaan. Begitu saja kan, semua nabi dikirim untuk kaumnya. Jadi kalau seandainya sekarang ini gambarannya ada di situ aksan Nabi orang Sunda, jangan orang Sunda. Ada tetangga orang Jawa, nggak usah didakwah. Begitu Bani Israel istimewa. Wa ja'alakum muluka, dan dia telah menjadikan kalian raja-raja. Nabi Sulaiman itu kan raja terhebat di dunia, Bani Israel. Istananya, pasukannya saja minal jinni wal insi wat tohir. Pasukannya pasukan jin, pasukan manusia, dan pasukan
buru ya. Diturutan ku presiden urang ya. Dek pelantikan pasukan Cina dikerahkeun dari mulai Gus Dur sampai Jokowi ya. Duka SBY diturunkan pasukan jin menjaga MPR DPR. Nabi Sulaiman sampai burung ya. Burung hudhud ifritun minal jin. Enggak ada raja yang seperti itu. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan memberi apa yang tidak diberi kepada seorang pun di sekalian alam, itu kitab. Jadi nabi-nabinya banyak, setiap kali nabi meninggal diganti. Makanya banyak di Al-Quran yang nabinya tidak disebut. Contoh ketika kisah Tolut nggak disebut nabi. Idzu qalu li nabiyyin law mub'ats lana malikan, saking banyak nabi. Kemudian yang kedua raja, yang ketiga kitab. Diingatkan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sempurnakanlah janjiku, aku pasti akan menyempurnakan janji untuk kalian. Ini yang kedua. Istilah janji diabadikan di Al-Quran, dan itu yang memang dipakai oleh Yahudi Kristen hari ini. Istilahnya perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kenapa di Al-Quran kalau bicara Yahudi Kristen selalu perjanjian memang begitu. Yang sekarang perjanjian lama, perjanjian baru, itu memang di Al-Qurannya perjanjian. Apa perjanjian Allah kepada Bani Israel? Untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah sangat kenal ke Nabi Muhammad seperti kenal ke anak sendiri. Bahkan kata Abdullah bin Salam, lebih. Kalau anak sendiri kita belum kenal, kecuali nanti udah umur 6 bulan, 7 bulan, orok bereng kene marai-rayan. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir, orang Yahudi sudah tahu di mana lahirnya, bagaimana fisiknya. Ya. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Tertulis jelas di dalam Torah dan Injil. Ya, dan semua harus beriman. Di surat Al-Imran dijelaskan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan nabiyyin kebanyakannya Bani Israel. Amma ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau nanti datang rasul terakhir harus beriman, harus menolong. Ini dijelaskan di surat Al-Imran. Nanti dikuatkan dengan Nabi Isa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi apa nih perjanjian itu? Allah sudah bikin perjanjian. Perjanjian itu syariat, aturan, kan perjanjian. Kayak jual beli, dia memenuhi nanti dibayar gitu. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak kan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di zaman Nabi yang lurus kayak Abdullah bin Salam, udah nggak perlu diragukan lagi, ini Nabi. Ya contoh sederhananya Pak, orang Ansor, ya, orang Ansor itu orang Madinah kan, orang Yathrib. Mereka datang ke Makkah cari Nabi Muhammad. Padahal orang Ansor nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dari mana mereka tahu orang Ansor? Dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengajarkan ke orang Ansor, nanti ada nabi, kalau nabi itu datang kamu akan selesai perang. Aus jeung Khazraj, nah ini tokoh-tokoh Aus Khazraj yang lurus berpikirnya. Mendengar di Makkah ada yang mengaku nabi dengan ciri-ciri persis seperti yang dijelaskan Yahudi. Ketika mereka datang ke Makkah langsung bayat Aqobah 1, bayat Aqobah 2 berturut-turut. Nah bayat Aqobah 2 mah sumpah Nabi pindah ke Yathrib, kami akan tolong. Jadi dari mana orang Ansor bisa tahu, memastikan itu Nabi? Dari orang Yahudi. Saking mereka sudah jelas tahu. Wa iya ya farahun.
Yang ketiga, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, Al-Qur'an. Ya, karena dijelaskan kan di surat Al-Bayyinah. Jadi Nabi Muhammad itu kan disebut Al-Bayyinah. Al-Bayyinah kan bukti yang jelas. Jelas naon? Jelas untuk tidak dijelaskan sekalipun. Jadi orang Yahudi, orang Kristen itu sudah mengenal Nabi itu Al-Bayyinah sangat jelas. Tadi kan digambarkan lebih dari mengenal anak sendiri. Apa Al-Bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi seorang rasul yang nanti akan membawa kitab. Kitabnya itu fiha kutubum qayyimah. Terkandung isi kitab-kitab sebelumnya ini musaddiqan lima ma'akum. Sok atuh iman, kan kamu udah tahu bahwa nanti Nabi ini akan bawa wahyu yang baru yang menguatkan. Apa menguatkan itu? Contoh sederhana, sama menceritakan tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Makanya banyak kan di hadis dialog. Termasuk di sini Ibnu Abbas menceritakan sekelompok Yahudi ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah menemui. Lalu Nabi bertanya, kamu tahu bahwa Israel itu Yakub? Orang Yahudi mengatakan, Allah mana? Iya. Jadi artinya Nabi Muhammad termasuk Ashabul Kahfi itu kan diuji. Sok celamun kamu Nabi ceritakan Ashabul Kahfi. Ceritakan Nabi kan. Seharusnya itu sudah cukup. Dari mana Nabi tahu? Kan Nabi gak belajar ke Yahudi, gak pernah sekolah di Yahudi. Tapi apa yang beliau jelaskan betul-betul akurat. Termasuk Ashabul Ukhdud. Wah banyak kisah-kisah. Nabi Sulaiman di surat An-Naml dengan Ratu Balqis. Di mana Nabi apa lain wahyu? Itu musaddiqal lima ma'akum. Yang keempat, wala takunu awwala kafirin bih. Nah ini kurang ajarnya Yahudi. Seharusnya menjadi awwalul mukminin malah jadi awwalul kafirin. Harusnya yang pertama kali beriman, ya, mantasnya kan disiapkan oleh Allah untuk menjadi penyokong Nabi. Ini malah jadi awwala kafirin bih. Ya termasuk contohnya di Madinah. Kalau di Makkah nyaris tidak ada Yahudi, adanya di Madinah karena orang Yahudi petani, ya petani kebun sawah. Di Makkah nggak ada, kalau di Madinah ada, makanya mereka tinggal di Madinah. Nah ini malah menjadi awwala kafirin. Yang kelima, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Apa yang dimaksud tsamanan qalila? Dijelaskan nanti di surat Al-A'raf. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka takut kehilangan umat pengaruh. Karena Yahudi dan Arab itu kan disebutnya ummiyin. Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kami enggak berdosa kalau pinjam ke orang Arab. Orang Arab itu kan bangsa ummi. Orang Yahudi itu kan hasadan min indi anfusihim. Kenapa sih yang jadi nabi itu orang Arab? Orang Arab itu dipandang rendah. Dan mereka malu gengsi kalau harus kehilangan ya pengikut. Kan tadi rasialis, kehilangan pengaruh, kehilangan pendapatan, ya, kehilangan kesenangan di dunia kalau kemudian ikut nabi yang baru ini, apalagi nabinya dari orang Arab. Nah ini modus-modus seperti ini ya juga menjadi modus utama pelanggaran dunia perustadan, dunia permubaligan. Takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan umat, ya, rela menyembunyikan kebenaran, rela menyembunyikan ayat-ayat Allah. Nauzubillah min dzalik. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Yang paling nyata hari ini yang sering saya bahas, liberalisme, pluralisme, ya. Kenapa itu mereka mempromosikan itu? Banyak proyeknya, banyak dananya. Satu kali penelitiannya saja ya, bisa ratusan juta. Neliti tentang kesetaraan gender nukar itu mau loba duit kan. Wa iyaya fattaqun. Dan yang terakhir, wala talbisul haqqo. Ini yang keenam,
jangan mencampurkan al-haq dengan al-batil. Al-haq itu dalam konteks ini adalah kenabian Nabi Muhammad. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya. Al-haqqu di sini konteksnya kenabian Nabi Muhammad, jangan kemudian disamarkan dengan kebatilan. Oh, Nabi terakhirnya begini. Wa taqtumul haqqo, dan kalian menyembunyikan al-haq, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian betul-betul mengetahuinya. Ini yang disebut al-maghdub, ya. Kata Ibnu Katsir, al-maghdub itu konteksnya mereka tahu mereka salah tapi tetap salah. Itulah Yahudi. Mereka tahu bahwa ini al-haq, mereka tahu ini al-batil, tapi dipertukarkan seenaknya saja. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari akhlak Yahudi seperti ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.